Salam jumpa pemirsa, kembali lagi di Agropolitan News. Dua berita tadi merupakan berita yang mengawali Agropolitan News hari ini. Kami akan menyajikan beragam berita menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Rifda Mutia. Berikut Agropolitan News selengkapnya. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Hujan deras disertai angin puting beliung Selasa sore melanda Kota Batu, tepatnya di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Akibat peristiwa ini sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Hujan deras disertai angin puting beliung Selasa sore melanda Kota Batu, tepatnya di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Akibat peristiwa ini sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Salah satu lokasi yang menjadi korban yakni berada di panggung bernuansa alam bernama Sawah Genting. Akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang, terop sebuah event yang digelar di tempat tersebut roboh. Peristiwa itu pun juga sempat viral di media sosial. Sejatinya event tersebut akan dibuka pada Selasa malam bernama Unity Culture Festival Sumbergondo 2023. Dampak berbagai persiapan untuk memeriahkan event tersebut telah dilakukan, namun seketika hancur porak-poranda diterpa angin kencang. Kepala Desa Sumbergondo Hadi Purwanto menyatakan akibat cuaca ekstrim hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menyebabkan terop kegiatan Desa Sumbergondo di Sawah Genting, Center Point Sumbergondo porak-poranda. Usai peristiwa itu, pihaknya bersama petugas gabungan langsung melakukan proses evakuasi pembersihan reruntuhan terop. Dengan adanya hal tersebut, kegiatan yang rencananya akan dibuka PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai itu resmi ditunda. Pihaknya tak menyangka akibat cuaca ekstrim sampai merubuhkan terop yang telah disiapkan. Ia juga menyampaikan meski acara baru dibuka Selasa malam, namun rangkaian kegiatan sudah berjalan sejak Selasa pagi. Sementara disampaikan Hadi, peristiwa terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba hujan lebat disertai angin kencang, lalu beberapa waktu kemudian terop roboh hingga jalannya kegiatan tak bisa dilanjutkan.
Ini tadi ada kejadian alam di sini, yaitu adalah hujan badai, yang mana ini yang tidak kita sangka-sangka yang menyebabkan sebuah hal yang tidak kita inginkan, itu aja. Dan alhamdulillah tidak ada korban luka dan semua selamat, aman, selamat, tidak ada korban satupun, termasuk korban luka tidak ada. Dampaknya ini teror yang tidak bisa difungsikan lagi ini. Ini waktu persiapan Pak Kapolda? Iya, masih persiapan. Sudah setengah jalan begitu kegiatannya mulai dari pagi. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ngene naik, tak iso naik. Iki berhenti naik. Wes kayak ngene ya, lepas lho iki. Event Batu Shining Orchid Week kembali digelar di tahun 2023 oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu. Ada sebanyak 72 stand bursa anggrek yang diikuti petani maupun pembudidaya anggrek dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu perwakilan dari Kota Bandung, Jawa Barat, yakni Set Orchid yang turut berpartisipasi dalam event tahunan tersebut. Beragam jenis spesies anggrek dari berbagai daerah bisa ditemukan di pameran anggrek bertajuk Batu Shining Orchid Week 2023 di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu. Pameran yang digelar mulai tanggal 2 hingga 9 Desember ini melibatkan petani anggrek dari seluruh Indonesia seperti Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, serta daerah lainnya. Selain memperkenalkan berbagai macam anggrek kepada masyarakat, event ini juga merupakan wadah kreativitas bagi para petani anggrek untuk memasarkan produknya. Terlebih dalam meningkatkan ekonomi mereka, salah satu petani anggrek perwakilan dari Bandung, Jawa Barat, yakni Set Orchid mengaku senang bisa berpartisipasi dalam Batu Shining Orchid Week tahun ini. Menurutnya event ini sebagai ajang berkumpul dan saling belajar terkait budidaya tanaman anggrek bagi para pelaku usaha maupun penggemar anggrek di beberapa daerah. Adapun jenis tanaman anggrek yang dipamerkan Set Orchid bermacam-macam, seperti Dendrobium, Phalaenopsis, Catasetum, bahkan spesies anggrek yang terkecil yakni Bulbopilum coniferum. Anggrek ini memiliki ukuran bunga yang sangat kecil, yakni 2 mm, sedangkan untuk harganya sendiri mencapai Rp500.000. Selain itu, anggrek Bulbopilum juga menjadi incaran masyarakat luar negeri. Tentunya berkat event ini, stand Set Orchid ini mendapatkan omset mencapai Rp12 juta selama 3 hari ini. Sehingga melalui event ini diharapkan tingkat penjualan anggrek di Set Orchid semakin meningkat serta dapat dikenal secara luas oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Harapannya event tahunan seperti ini terus dipertahankan oleh pemerintah Kota Batu, mengingat tanaman anggrek hingga saat ini cukup banyak peminatnya. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin kita ikuti, mungkin ini yang lebih baik lah ya, dari segi omset, dari segi kesiapan panitia, dari perlengkapan stand lumayan lah. Omset tertinggi kemarin sampai 12 juta. Itu untuk yang jenis apa? Campur mbak, semua ada yang yang hibrid, spesies. Kemudian kita juga spesiesnya ada spesies dari luar, ada spesies lokal di Indonesia. Harga kisaran dari 300, ada yang sampai 1,5. Tergantung dari spesies. Tergantung kelangkaan, tergantung kondisi tanamannya. Batu Shining Orchid Week 2023 masih berlangsung. Masyarakat Kota Batu dan sekitarnya masih bisa menyaksikan ribuan koleksi anggrek di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu sampai tanggal 9 Desember 2023 mendatang. Dari Kota Batu, Violan Ivanda ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena sesaat lagi Agropolitan News akan kembali setelah jeda berikut.
kasih pemirsa, Anda telah setia berada di Agropolitan News. Berita selanjutnya yaitu dampak belum dibongkarnya bekas tempat pasar relokasi yang saat ini telah ditinggal oleh pedagangnya, rupanya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yaitu menjadi tempat pembuangan sampah. Dampak belum dibongkarnya bekas tempat pasar relokasi yang saat ini telah ditinggal oleh pedagangnya. Rupanya dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yaitu menjadi tempat pembuangan sampah. Ini disampaikan oleh Arik Putri Sutrisna, salah satu petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang bertanggung jawab di titik ini. Dirinya menyayangkan bahwa bekas pasar relokasi saat ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Apalagi pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemilahan dan pembakaran sampah tersebut, tetapi tetap saja setiap pagi selalu ada sampah baru yang ditumpuk di tempat ini. Selain itu, volume sampah yang dibuang di tempat ini sendiri cukup banyak. Menurut Arik sendiri, indikasinya ada oknum yang setiap pagi dengan sengaja membuang sampah di tempat ini. Hal ini dikarenakan siang harinya dirinya telah melakukan pembakaran sampah tersebut, tetapi selalu setiap pagi dijumpai sampah baru yang ditaruh di tempat ini. Ya, karena banyaknya sampah tumpukan seperti ini, masyarakat yang kalau pagi buang sembarangan, kan tiap hari sudah dipilah, sudah dibakar, sudah apa, tapi tetap aja mas. Setiap hari ya Mbak? Masih Ya, ada ya? Masih ada. Banyak nggak Mbak? Volumenya masih banyak? Banyak sih mas. Memang apa sering kelihatan masyarakat buang sampah langsung atau gimana ini Mbak kalau ini? Ya, pokoknya tiap pagi kalau buang. Kalau siang sudah saya bakar, sudah bersih. Ini kan bukan lokasi saya, lokasinya protokol. Tapi kalau lihat kayak gitu ya gimana ya mas ya? Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Rencanakan Pasar Induk Among Tani digunakan menjadi titik baru pusat keramaian akhir tahun ini. Nantinya beberapa titik yang biasa menjadi pusat keramaian dan kepadatan menjadi fokus pemerintah Kota Batu di libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memecah konsentrasi kepadatan yang selama ini sering terjadi. Nantinya beberapa titik yang biasa menjadi pusat keramaian dan kepadatan menjadi fokus pemerintah Batu di libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk memecah konsentrasi kepadatan yang selama ini sering terjadi. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payawai menyampaikan bahwa beberapa titik menjadi pusat keramaian dan kepadatan di akhir tahun. Salah satu yang disampaikan yaitu di alun-alun Kota Batu dan juga Balai Kota Among Tani Kota Batu yang menjadi titik konsentrasi kepadatan. Oleh karena itu, pemerintah sendiri berusaha memecahkan konsentrasi massa dalam satu titik. Salah satu caranya yaitu dengan membuat titik baru yang dilakukan di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Dipilihnya Pasar Induk sebagai titik baru dikarenakan area dalam Pasar Induk yang sangat luas, sehingga nantinya tidak akan mengganggu frekuensi kegiatan yang lain. Selain itu, beberapa pertimbangan yaitu adanya parkir bagi kendaraan yang luas, serta area sebelah Pasar Induk yang juga bisa difungsikan sebagai tempat parkir. Pemerintah Kota Batu sendiri rencananya juga akan membuat sentra kuliner ataupun dagangan, sehingga nantinya perputaran ekonomi di Pasar Induk dapat menjadi daya tarik untuk menjadi pusat keramaian yang baru di Kota Batu. Iya, kita kan bagian dari kemarin cerita kalau alun-alun agak kredit, Wali Kota agak kredit, maka kita mencoba memecahkan konsentrasi massa di dalam satu titik. Jadi kita buat titik baru yaitu di Pasar Induk Among Tani. Nah, Pasar Induk kan ini bisa di dalam, tidak mengganggu frekuensi yang lain. Karena lapangan parkirnya luas, di sebelahnya bisa ditempatkan parkir. Terus kita buat di sana ada kuliner, ada dagangan, sehingga nanti perputaran ekonomi di tahun baru itu bisa juga menjadi pusat keramaian baru di Kota Batu. Karena kita nanti insya Allah doa bersama di sana, kemungkinan kita juga akan mengundang artis di sana, sehingga nanti insya Allah pemecah konsentrasi massa di berbagai titik itu bisa kita urai dengan baik. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena sesaat lagi Agropolitan News akan kembali setelah jeda berikut.
Pemirsa, terima kasih telah setia untuk berada di Agropolitan News. Berita selanjutnya merupakan berita dari ratusan warga Kota Batu yang menghadiri tahlil ke-7 almarhum Bapak Edi Rumpoko di rumah kediaman Jalan Trunojoyo, Kota Batu. Selain warga umum, terlihat para pejabat, tokoh agama hadir dalam tahlil tersebut. Kemudian tahlil oleh Bapak Soekarno. Kemudian ratusan warga Kota Batu hadiri tahlil hari ke-7 almarhum Edi Rumpoko di rumah kediaman di Jalan Trunojoyo, Kota Batu. Selain warga umum, terlihat para pejabat, tokoh agama hadir dalam tahlil tersebut. Sebelum tahlil hari ke-7 dimulai, Jawanti Rumpoko dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Malang Raya yang sudah mendoakan almarhum Edi Rumpoko. Mulai dari proses pemakaman hingga tahlil selama 7 hari di kediamannya di Jalan Trunojoyo, Kota Batu. Sangat bersyukur mempunyai suami sebaik dan sebijaksana beliau. Dan mudah-mudahan saya terus bisa mendoakan beliau sehingga kelak saya juga akan bisa mendampingi beliau di sana. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan saya mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan-kesalahan Mas Edi. Sekali lagi dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas Ibu Bapak semua saya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, jika ada hal-hal yang belum selesai ketika Mas Edi hidup, tolong saya diberitahu dengan sekuat tenaga. Insya Allah saya akan menyelesaikannya. Doakan saya kuat, doakan saya bisa membimbing anak-anak saya untuk bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan doa Ibu Bapak semua. Semoga Gusti Allah membalas berlipat kebaikan Ibu Bapak. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara selama proses tahlilan, lantunan doa tahlil dikumandangkan untuk mendoakan almarhum Edi Rumpoko. Proses tahlilan dipimpin langsung oleh beberapa tokoh agama. Dalam proses tahlilan tersebut juga diisi dengan ceramah oleh Gus Sirajudin mengenang sekilas perjalanan almarhum Edi Rumpoko saat menjabat wali Kota Batu dan mampu menjadikan Kota Batu maju seperti saat ini. Pak Wali kita, Masya Allah. Kita semua orang Batu pasti mengalami, pasti merasakan 2 periode beliau memimpin kita. Batu yang dulu bukan apa-apa menjadi apa-apa. Kalau menurut saya pribadi, Pak Edi itu orangnya gati. Kalau bahasa Batu itu gati. Kalau sudah kuasa gitu, Masya Allah, nggak terlupakan masyarakat kecil itu. Komunitas doka dikumpulkan, disantuni sedemikian rupa. Besoknya lagi komunitas mikrolet ojek, guru ngaji, guru agama, tak terlewatkan. Itu yang merindukan, rindu kita semua kepada baik. Itu yang pernah dilakukan. Wa asarohum, dan yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kota Batu, Pak, kita merasakan beberapa tahun yang lalu, kita masih seperti itu. Sekarang kunjungan wisata seperti ini, petaninya, pedagangnya, asal mau bergerak saja diberikan kemudahan, dan semua itu adalah perjuangan Bapak Edi Rumpoko. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal beliau yang dicatat oleh Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa Bapak Edi Rumpoko sudah husnul khotimah. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekedar perlu diketahui, Wali Kota Batu Edi Rumpoko periode 2007 hingga 2017 meninggal dunia di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Edi Rumpoko sempat mendapatkan perawatan selama 2 hari karena gangguan saluran pencernaan. Edi Rumpoko meninggal sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Pavilion Garuda. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. LPPL Agropolitan Televisi kembali menerima kunjungan studi siswa-siswi dari SMK Institut Indonesia Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Siswa-siswa ini berasal dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL, dan tujuan studi tour ini untuk menambah ilmu wawasan terlebih dari jurusan TITL yang pastinya akan banyak didapat dari kunjungan pada Agropolitan Televisi ini dan diterima langsung oleh Kepala Agropolitan Televisi. Suplai listrik itu kurang lebih dari 15 sampai 20 ribu. Itu. Jadi pemancar. LPPL Agropolitan Televisi kembali menerima kunjungan studi siswa-siswi dari SMK Institut Indonesia Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL. Tujuan studi tour kali ini untuk menambah ilmu wawasan terlebih dari jurusan TITL yang pastinya akan banyak didapat dari kunjungan pada Agropolitan Televisi. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan pembelajaran siswa-siswi. Para siswa-siswi yang berjumlah kurang lebih 30 orang sangat berantusias mengikuti kunjungan, mengingat bisa melihat langsung proses demi proses alur pertelevisian yang notabene teori tersebut sudah diberikan oleh para gurunya. Mereka disambut hangat oleh seluruh kru LPPL ATV di Studio 2 dan memulai berdiskusi tentang dunia pertelevisian hingga bisa memberikan wawasan para siswa-siswi yang notabene duduk di kelas 12. Tak hanya itu, para siswa-siswi selain diajak berkeliling ruangan di tiap-tiap ruangan per divisi pada LPPL ATV, siswa-siswi juga bebas bertanya, sekaligus menanyakan solusi mengenai kendala yang dialami apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan dalam proses produksi, bahkan sampai bisa tayang sempurna dan bisa disebut layak tayang, sehingga wawasan para siswa-siswi bertambah. Berharap dari kunjungan studi ke LPPL ATV, para siswa mendapatkan ilmu selain materi dan praktek sekolah, tetapi dengan kunjungan ini dapat melihat langsung praktek di dunia kerja, khususnya dalam dunia hiburan dan pertelevisian. Dari Kota Batu, Tim Liputan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Agropolitan News akan kembali menemani Anda setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, terima kasih telah setia berada di Agropolitan News. Berita selanjutnya merupakan seorang ayah yang berinisial MS dibekuk polisi karena telah mencabuli anak kandungnya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan berulang kali dengan rentan waktu 1 tahun ketika istri sedang lengah atau bepergian. Perbuatan ayah yang satu ini tidak pantas untuk ditiru. Ayah yang seharusnya memberi perlindungan justru sebaliknya mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku adalah MS 47 tahun asal Desa Jeru Tumpang, Kabupaten Malang. Berdasarkan pemeriksaan diketahui aksi pencabulan tersangka terhadap anak kandungnya MK 23 tahun ini telah dilakukan berulang kali selama periode 2022 hingga 2023. Tersangka melancarkan aksinya saat sang istri dalam kondisi lengah saat keluar ke pasar, berpergian maupun dalam keadaan istirahat atau tidur.
Awal kejadian disertai dengan ancaman dan paksaan, namun selebihnya sudah tidak ada lagi ancaman. Kasat Reskrim Polres Malang Gandasya menerangkan tersangka biasanya melancarkan aksinya saat malam hari. Saat itu tersangka masuk ke dalam kamar korban dan mulai meraba-raba tubuh bagian sensitif milik korban saat korban sedang tertidur. Namun pada saat terbangun korban juga dipaksa untuk menuruti kemauan ayahnya. Kasus ini terkuak setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Selanjutnya para tetangga melapor ke perangkat desa hingga kemudian kasus ini dilaporkan korban ke polisi. Untuk modus dari tersangka dalam bertindak cabul, berbuat cabul kepada putri kandungnya adalah pada saat jam tidur pelaku masuk ke dalam kamar yang bersangkutan korban, kemudian sambil meraba-raba bagian sensitif. Hal ini telah dilakukan berulang kali selama medio tahun 2022 sampai 2023. Dilakukan pada saat istrinya lengah, misalkan keluar ke pasar, bepergian maupun keadaan istirahat tidur. Ada ancaman nggak kepada korban? Berdasarkan fakta pemeriksaan yang kita terima bahwa pada awalnya kurang lebih yang pertama kali sampai dengan yang ketiga atau keempat kali itu disertai dengan ancaman. Paksaan, ancaman itu ada, namun selebihnya sudah tidak ada lagi. Ada hubungan suami istri apa hanya oral seks aja? Sementara fakta pemeriksaan belum mengarah ke hubungan suami istri. Atas perbuatannya tersangka bakal dikenakan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 6 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari Kabupaten Malang, Max Munir Atifi melaporkan. Pemirsa, beredar video yang memperlihatkan sekelompok anak-anak sedang duduk di tepi waduk sambil membawa senjata tajam dengan menandai lokasi waduk Gondang di Kabupaten Lamongan. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim news Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian? Banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar unggahan di media sosial sebuah potongan video yang memperlihatkan sekelompok anak-anak sedang duduk di tepi waduk sambil memainkan senjata tajam dengan menandai lokasi di Waduk Gondang, Kabupaten Lamongan. Waduh, apa iya? Sekelompok anak-anak membawa senjata tajam di Waduk Gondang, Kabupaten Lamongan. Dilansir melalui rilis resmi kem.kominfo pada tanggal 5 November 2023 lalu yang mengutip dari detik.com. Faktanya, informasi tersebut adalah hoax. Kasih Humas Polres Lamongan IPDA Anton Krispiantoro menginformasikan bahwa video tersebut merupakan video lama yakni pada Agustus 2023 lalu. Adapun senjata yang dimainkan anak-anak itu bukan senjata asli, melainkan hanya senjata mainan yang terbuat dari pipa paralon. Nah, Sobat News, jangan langsung percaya ya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Oke, Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa,
pemirsa, berikut merupakan perakiraan cuaca hari Kamis 7 Desember 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Baik pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya di Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Saya Rifda Mutia mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Gunung